Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Putra dalam channel YouTube Piala Official. Kali ini saya berkesempatan untuk podcast dengan Duta Wisata Kota Tegal tahun 2016, Mas Yose. Selamat sore. Selamat sore Mas Putra. Terima kasih atas waktunya Mas Yose, sudah diizinkan untuk podcast pada hari ini. Ya, jadi teman-teman, ada hal yang menarik. Kenapa? Karena Mas Yose ini adalah Duta Wisata Kota Tegal, ya kan? Beliau ditugaskan untuk mempromosikan wisata-wisata yang apa aja yang ada di Kota Tegal ini. Oke, langsung aja kita mulai podcast sama beliau ya. Beliau ya. Luar biasa. Mas Yose, Ya Mas Putra, gimana? ceritanya gimana sih Mas kok dulu bisa jadi Duta Wisata Kota Tegal? Sebelumnya memang saya adalah orang yang suka mencoba hal baru Mas Putra. Dan saya orangnya suka penasaran dengan sesuatu apa yang sekiranya saya belum bisa. Jadi saya perjalananku menjadi duta wisata itu sampai 4 kali saya mencoba Mas Putra. Wow, lama ya. Dari semenjak saya masih duduk di bangku SMA, terus saya lulus SMA, terus bekerja, dan sampai yang terakhir saya akhirnya menjadi duta wisata Kota Tegal di tahun 2016. 2016. Ya, itu perjalanannya cukup panjang dan apa yang saya inginkan akhirnya tercapai di 2016. Oke, luar biasa. Mas Yose, sebetulnya itu tugas dari duta wisata itu seperti apa? Ya, seperti teman-teman mungkin Piala Official juga tahu ya, duta wisata itu adalah sebuah perwakilan atau brand ambassador yang ditugaskan dari sebuah kota atau kabupaten untuk mempromosikan apa aja wisata potensi yang ada di kota itu sendiri. Nah, salah satunya adalah tugas saya mempromosikan yang ada di Kota Tegal itu sendiri, Mas Putra. Oke, luar biasa. Terus gini Mas Yose, ketika ada teman-teman mungkin yang di rumah yang sekarang masih SMA atau baru lulus SMA dan ingin untuk menjadi seorang duta wisata, itu kira-kira tipsnya gimana? Wah, sebetulnya tidak ada tips yang spesifik Mas Putra. Cukup yang penting kalian semuanya punya niatan, itu yang paling utama ya. Karena kalau tidak niat, kalian tidak akan bisa melangkah maju gitu loh. Kalau yang kedua, setelah kalian sudah niat, kalian harus berani mencoba. Apapun hasilnya, kegagalan itu nomor belakang. Contohnya seperti saya Mas Putra, 4 kali mencoba, baru yang terakhir saya jadi duta wisata. Nah, pokoknya niat, berani mau mencoba, dan nanti hasil biar Allah yang menentukan. Benar, betul Gitu. sekali. Dan gini Mas Yose, seorang duta wisata itu dituntut pasti yang pertama untuk penampilan. Itu harus ganteng, harus cantik. Gimana caranya seorang Mas Yose sendiri untuk menjaga penampilan agar selalu fit di depan kamera ataupun di depan audiens? Ya, sebagai duta wisata Mas Putra memang dituntut selain menjaga komunikasi, kepribadian yang baik juga, kan kita juga kalau di duta wisata dikenal dengan 3B. 3B. Itu ada brain, beauty, and behavior. Brain itu sendiri adalah kecerdasan, dimana kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, karena kan kita akan membawakan sebuah nilai dari kota itu sendiri wisatanya. Kita harus dituntut mempunyai kecerdasan, wawasan yang bagus tentang kota yang kita tinggali. Yang kedua tadi ada beauty, itu adalah kecantikan. Bukan berarti kecantikan itu untuk perempuan saja. Dalam artian kecantikan adalah penampilan yang baik. Nah, itu salah satunya. Kita sebagai duta wisata pun, baik wanita maupun pria, juga harus menjaga penampilan yang baik. Salah satunya mungkin yang biar kelihatan fresh adalah muka ya, karena kan yang dilihat orang sekitar adalah mukanya terlebih dahulu. Kalau kita punya wajah yang kusam, terus kita juga acak adul, itu orang tidak akan tertarik, dan ini duta wisata kok seperti itu. Nah, salah satunya itu Mas Putra. Jadi awalnya kan memang saya tidak suka dengan perawakan dan sebagainya. Sampai ketemulah saya dikenalkan sama teman kerjaan saya tentang sebuah produk masker. Dan awalnya saya memang sempat ragu karena memang wajah saya kan memang tidak pernah dicampurin apa-apa ya. Sensitif gitu ya. Betul sekali. Dan pada saat itu muncul kayak jerawat mungkin ya. Karena kan kadang kalau saya ditugaskan sebagai duta wisata ke lapangan gitu ya, mempromosikan dalam cuaca yang panas siang hari, ya itu muncul masalah-masalah yang ada di muka. Nah, setelah ditawarin teman saya, kebetulan beliau juga adalah ownernya, saya coba tuh
perawakan selama 3 hari, 4 hari, hampir seminggu, dan itu memang hasilnya luar biasa. Nah mungkin bagi sahabat Piala Official nih, ini juga rekomendasi banget buat kalian. Ini selalu saya bawa. Kenapa? Karena ini produk masker Belerang Ayu namanya. Dimana produk ini yang membuat penampilan saya, mendukung penampilan saya. Salah satu fungsinya yang saya alami adalah menghilangkan bekas jerawat, terus agak menghilangkan bekas komedo, terus pori-pori yang juga nampak membesar itu bisa dihilangkan dengan masker Belerang Ayu. Nah, mungkin Mas Putra juga bisa coba bisa. Ya. Cara pemakainya gimana nih, Mas? Nah, kalau cara pemakainya ini cukup gampang sekali. Dimaskerin aja ya? Betul. Dimaskerin pada wajah yang mungkin bermasalah dengan jerawat ataupun dengan komedo, itu silakan dimaskerin dengan cukup air biasa ya. Nanti ditunggu selama 30 menit ke depan, nanti kalian bisa rasakan hasilnya selama mungkin kurang lebih 3 hari. 3 hari, oke. Nah, ini yang selalu saya bawa karena selain kemasannya yang praktis, hasilnya juga terbukti 100% dari bahan alami belerang. Meski coba dong. Nah, mungkin Instagramnya boleh saya cantumkan. Boleh ya. Silakan kalau mau mungkin teman-teman sahabat Piala Official Instagramnya di @masker.belerang.ayu. Nah, nanti dicantumin mungkin ya Mas Sukra ya. Boleh ya? Boleh. Nanti kita cantumkan ya. Saya jamin loh ya, karena saya juga wisata, saya sangat mengandalkan saat ini masker Belerang Ayu Mas Sukra. Luar biasa. Ya Mas Yose, ini untuk di Kota Tegal sendiri, itu wisata yang menarik, itu apa aja? Ya, mungkin bagi sahabat Piala Official nih yang mungkin bukan asli orang Tegal atau Kota Tegal, itu sebagai info saja bahwa Kota Tegal pun memiliki berbagai macam wisata yang bisa kalian kunjungi. Salah satunya mungkin ada alun-alun Tegal yang letaknya cukup strategis Mas Putra ya, karena dari akses moda transportasi kereta api, karena stasiunnya itu paling dekat dengan stasiun alun-alun Kota Tegal. Selain itu ada apa lagi nih? Selain itu kita ada wisata modern seperti Rikapak. Itu wisata seperti arena bermain yang terbesar se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah, luar biasa. Ada di Tegal itu Rikapaknya. Letaknya pun nggak jauh dari alun-alun, Mas. Karena kan Kota Tegal sendiri bukan termasuk kota yang besar ya. Jadi bisa diakses dengan motor, dengan becak, dengan jalan kaki pun juga bisa. Jalan kaki pun bisa ya. Karena selain di lingkungan stasiun Tegal itu sendiri juga ada Taman Koci. Taman Koci itu letaknya ada di sebelah utara stasiun Tegal. Jadi buat para wisatawan yang mau wisata ke Tegal, itu sangat saya rekomendasikan sekali karena pantai alam indahnya pun nggak jauh dari stasiun Tegal, bisa diakses dengan segala macam moda transportasi. Kan Tegal terkenal kota bahari ya, karena dekat laut. Itu bisa ke PAI ya Mas ya? Pantai Alam Indah. Pantai Alam Indah. Sekarang udah bagus banget itu kayaknya ya. Ya, salah satunya begitu di pintu masuk Pantai Alam Indah itu kita akan disuguhkan dengan yang namanya monumen bahari. Monumen bahari. Seperti kayak pesawat, zaman peperangan dan sebagainya. Itu paling buat view foto-foto kalian anak milenial juga bisa tuh. Dan ada taman apa itu yang di sebelahnya PAI itu? Oh iya, itu namanya taman mangrove ya. Mangrove ya? Iya, itu juga sangat rindang sekali. Biasanya itu untuk para jogging ya. Orang-orang yang suka jogging, sepedaan mungkin bisa lah situ. Sekali. Dan harganya pun terjangkau tiketnya ya? Sangat terjangkau, 3 sampai 20 ribu per orangnya itu. 3 sampai ya, lumayan. Kisaran dari 10 sampai 20 ribu. Betul. Pokoknya banyak. Tegal pun punya Masjid Agung ya. Ya, nah letaknya sendiri Masjid Agung itu mungkin sahabat Piala Official itu letaknya lurus dengan stasiun Tegal. Jadi nampak begitu kalian mungkin yang turun dari kereta api langsung bisa melihat panorama alun-alun Tegal dan Masjid Agung Kota Tegal. Dan juga kalau kulinernya Mas di Kota Tegal ini khasnya itu apa aja nih? Ya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kalau yang di Tegal seperti tahu aci, kupat gelabet. Itu kayak semacam opor, kupat sayur, cuma kuahnya agak kental gitu. Terus ada sate blengong juga Mas Sukra. Sate blengong, blengong itu apa? Itu campuran bebek sama mentok. Perkawinan antara bebek dan mentok jadi blengong. Itu juga rasanya sangat
saya jamin sekali. Enak ya, luar biasa. Dan itu juga nggak jauh Mas Putra dari alun-alun Tegal sendiri, karena semua tempat wisata kuliner pun sudah tersebar di seluruh kota Tegal kayaknya. Dan itu harganya gimana Mas? Mahal nggak kira-kira buat kita backpacker yang ingin menjelajah kota Tegal? Betul sekali. Mungkin Mas Putra dan juga sahabatnya Piala Official sudah tahu ya, Tegal itu kan bukan kota yang besar. Yang harga yang ada di sini tentang kulinernya juga cukup relatif murah lah ya. Tidak seperti ya kota-kota besar lainnya. Cukup dengan kisaran harga ya itu 10 sampai 20 ribu aja. Kita udah kenyang ya makan di kota Tegal. Luar biasa. Terus ini Mas, di musim yang sekarang ini kan kita masih pandemi ya. Betul. Nah, misalkan buat teman-teman yang di rumah otomatis ada rasa kekhawatiran atau takut untuk keluar rumah ya kan, atau apalagi jalan-jalan di kota-kota lain gitu kan, maksudnya keluar kota gitu. Nah, kira-kira tips nih buat meyakinkan teman-teman di rumah gimana biar tetap yakin dan intinya kota Tegal ini adalah aman untuk kita kunjungi. Ya, betul Mas Fikra. Kota Tegal sendiri alhamdulillah kan sangat aman dengan kasus wabah COVID-19 ini ya. Meskipun kita juga tetap antisipasi, dan saya saranin meskipun dalam masa pandemi new normal seperti ini juga silahkan berkunjung ke wisata ke kota Tegal. Yang saya sarankan mungkin lebih efektif, lebih bagus, lebih amannya dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Kereta api Indonesia? Iya, betul. Kenapa? Sekali. Karena bukan apa-apa ya Mas Fikra ya, selain aman, cepat, dan juga sudah menjalankan protokol kesehatan. Udah ada protokol kesehatan yang ketat ya. Dan letaknya dari stasiun Tegal itu kan langsung begitu kalian wisatawan para sudah turun dari kereta, langsung disuguhkan dengan pemandangan alun-alun Tegal, wisata kuliner, pantai alam indah, dan juga Masjid Agung Kota Tegal. Oke, jadi buat teman-teman di rumah jangan khawatir kalau mau ke Kota Tegal, bisa menggunakan mode transportasi kereta api Indonesia. Karena udah terjaga, protokol kesehatannya sangat ketat, dan juga di wisata-wisata Kota Tegal ini sudah menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tidak usah risau, khawatir. Yang penting teman-teman selalu berdoa, menjaga kesehatan diri, dan selalu menyiapkan masker, hand sanitizer, dan apa-apa aja yang dibutuhkan ketika kita berpergian. Oke. Terus dengar-dengar nih Mas Yose, katanya ada event untuk deket-deket ini. Oh, bukan event ya, semacam kompetisi ya. Okay. Cuman ya itu lagi ke sahabat Piala Official, saya juga insya Allah akan serigala nanti bulan Agustus akhir ini Mas Fikra, saya dikirim mewakili Tegal untuk maju ke tingkat Jawa Tengah. Oke. Dalam pemilihan Mister dan Miss Jawa Tengah 2020. Mister dan Miss Jawa Tengah ya. Oke. Siap. Pokoknya ya itu Kagi, saya sudah yakin mantap untuk maju ke Jawa Tengah berkat penampilan saya yang didukung yang Kagi masker bukan kayu tentunya. Ini juga nanti saya salah satunya akan selalu saya bawa saat karantina di Jawa Tengah. Oke. Itu Mas Putra. Oke, sekian dari kami ya. Terima kasih Mas Yose atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ini sangat menginspirasi sekali dari tadi awal mula menjadi seorang duta wisata, kemudian tipsnya buat teman-teman biar jadi duta wisata dan apa tugas dan tanggung jawab duta wisata, serta wisata-wisata apa aja yang ada di Kota Tegal ini. Jadi buat teman-teman, yuk kita bangkitkan lagi semangat buat berwisata. Teman-teman semua didukung dengan kereta api Indonesia yang pastinya aman dan menghubungkan seluruh kota yang ada di Indonesia ini. Amin. Oke, sekian dari saya Putra dan saya Yose. Jika suka videonya jangan lupa like. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa di-share. Dan dukung terus Piala Official untuk tetap berkontribusi di dunia YouTube dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, Instagramnya Mas Yosi apa Mas? Oh ya, @yosi_yogi pakai Y semua. Oke, buat teman-teman yang mau pakai Mas Yose buat promosi produknya silakan bisa, atau yang lain-lain berkunjung wisata boleh banget, atau mau jadi MC juga silakan. Sekian dari saya Putra, Mas Yose, terima kasih. Dadah.